Few moments later. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator, Trianisa Bukaleka. Saya Gabriela Margareta Gagas sebagai pemateri. Saya Rafika Tamara Hendrik sebagai pemateri. Saya Mirtania HS sebagai pemateri. Saya Nurul Isnaili sebagai pemateri. Baik, materi kita pada pagi hari ini tentang geografi. Saya akan memberi kesempatan kepada teman saya untuk membawa materi ini. Saya persilakan. Baik, geografi adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat ke tempat lain di bumi sebagai tempat kehidupan manusia. Geografi adalah studi lokasi dan tataan fenomena pada permukaan bumi dan proses-proses yang menyebabkan distribusi fenomena tersebut. Geografi adalah ilmu pengetahuan tentang perkembangan nasional dan pengujian terhadap teori-teori yang menjelaskan dan memperkirakan distribusi spasial dan lokasi berbagai karakteristik dari permukaan bumi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi, kesimpulannya adalah geografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti geo yang berarti bumi, grafi yang berarti tulisan. Jadi, geografi adalah ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang bumi, muka bumi, dan benda langit atau luar angkasa. Ruang lingkup geografi. Lingkup fisik adalah benda-benda mati di sekitar yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia, misalnya tanah, udara, air, dan sinar matahari. Biotik atau lingkup biologis adalah benda-benda hidup di sekitar manusia yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia, seperti binatang, tumbuhan, termasuk di dalam manusia. Ruang lingkup geografi. Lingkup sosial adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia, berupa wujud atau tindakan manusia baik dalam hubungan dengan lingkungan maupun dengan alam. Regional membahas aspek fisik dalam manusia dan relasi kurang sesuai wilayah, dan menganalisis karakteristik suatu wilayah. Dengan begitu akan diketahui perbedaan yang jelas antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Saya akan memberi kesempatan kepada pemateri berikut. Objek kajian geografi terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material, terdiri dari yang pertama, litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan, sedimen, dan tanah. Yang kedua, atmosfer adalah lapisan udara. Yang ketiga, hidrosfer adalah lapisan air. Yang keempat, antroposfer adalah lapisan manusia. Dan yang kelima, biosfer adalah lapisan kehidupan di bumi, terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, objek formal. Yang pertama, sudut pandang keruangan, mempelajari suatu wilayah dari segi nilainya seperti letak, jarak, dan keterjangkauannya. Yang kedua, sudut pandang ke lingkungan, mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, seperti bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi kualitas udara, air, dan tanah. Yang ketiga, sudut pandang kewilayahan, mempelajari kesamaan dan perbedaan wilayah, dilihat dari ciri dan khasnya. Yang keempat, sudut pandang waktu, mempelajari perubahan dan perkembangan dalam fenomena geografis dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya. Prinsip-prinsip geografi. Prinsip-prinsip geografi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip penyebaran. Prinsip penyebaran atau distribusi menyatakan bahwa fenomena geografi di permukaan bumi tidak tersebar secara merata. Fenomena geografi yang dimaksud bisa berupa fenomena fisik maupun sosial, seperti bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip geografi yang menjelaskan hubungan timbal balik atau sebab akibat antara fenomena geografi yang satu dengan yang lainnya. Prinsip ini dapat terjadi antara alam dengan alam, manusia dengan manusia, maupun alam dengan manusia.
Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri terakhir. Baik, terima kasih. Prinsip geografi yang ketiga itu deskripsi. Deskripsi atau disebut dengan prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data maupun peta. Yang keempat, kronologi. Kronologi yaitu prinsip geografi yang menjabarkan melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Prinsip ini merupakan gabungan dari 3 prinsip sebelumnya, yaitu prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Prinsip kronologi merupakan salah satu ciri geografi modern. Prinsip ini dapat digunakan untuk menganalisis fenomena, fakta, dan masalah geografis. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, Trianisa Umbukaleka, izin pamit undur diri. Terima kasih.